Setelah mendengarkan penjelasan juga dari pihak Kementerian Kesehatan, ini saatnya kita juga harus mendengarkan bagaimana tanggapan dari Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Saya akan bertemu dengan Sekjen dari Persi untuk menjawab benarkah pemotongan insentif nakes itu adalah usulan dari manajemen RS. Ikuti saya. Assalamualaikum dokter. Halo. Dokter terima kasih ya, sehat-sehat ya dok ya. Ya. Sekarang ini ada satu concern juga dok yang kita geser ke sini dulu. Concern kita, saya harus sampai bertemu dengan Sekjen Persi. Ini adalah Dokter Lia Partakusuma ya. Dokter Lia, kita sudah mendengar banyak sekali. Sekarang sudah tengah konsentrasi vaksin, tapi isu soal insentif nakes ini tidak hilang dan harus saya klarifikasi ke Sekjen Persi. Ini kan sekarang spotlightnya di rumah sakit karena dari Kementerian Kesehatan atau mungkin awalnya ya dari Kementerian Keuangan turun anggaran ke Kementerian Kesehatan lalu kemudian dipertanyakan ke manajemen rumah sakit, benarkah ada isu pemotongan insentif terhadap nakes yang menangani COVID-19 selama ini? Jadi untuk COVID-19 ini memang pemerintah kan memberi kita apresiasi ya, nakes itu yang tentu sudah mengorbankan diri lah ya untuk istilahnya merawat pasien-pasien yang sangat infeksius. Di sini dokter, perawat, semua itu harus datang mendekat dan juga melakukan tindakan untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID. Maka kami dari rumah sakit, bukan rumah sakit saja ya, tapi ada rumah sakit, ada puskesmas dan fasilitas kesehatan lain juga sebetulnya berterima kasih karena diberikan apresiasi berupa insentif ya, berupa uang gitu. Nah memang ini sudah keluar cukup lama, sekitar April ya tahun lalu itu sudah ada tuh SK. Bentuknya SK 278 ya? Ya, ada SK Menkes. 278 SK Menkes dan kemudian diteruskan lagi ada yang terakhir kemarin ada SK 447. Oh, berarti ada perubahan? Ya, ada atau penambahan? Ada beberapa mungkin dari segi kemudahan. Dari segi kemudahan karena uang itu adalah uang negara. Memang kami tahu persis bahwa uang itu tentu sesen pun harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Kalau kita lihat Permenkes itu sendiri kan disebut sebetulnya sebesar-besarnya di 447. Ini yang sudah perubahan dari 278 ya, Dok? Ya, bahwa pembayaran ini besarannya adalah besaran insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan setinggi-tingginya. Sebesar dokter spesialis 15 juta, dokter umum dan gigi 10 juta, bidan dan perawat tenaga medis lainnya. Definisi yang diartikan dari Persi setinggi-tingginya itu sebesar artinya apa sih definisi Persi? Ya artinya kalau dia bekerja, waktu awal ya, di dalam ini disebutkan kalau dia bekerja full, selama 1 bulan penuh, maka dia akan diberikan sejumlah ini. Nah, jadi akhirnya karena banyak nakes yang mungkin tidak jeli membacanya, kadang ada yang protes. Waktu pertama mereka protes, kenapa dokter kok dikasih 10 juta? Kami dari pihak manajemen tentu harus menerangkan bahwa ini tuh adalah setinggi-tingginya sebesar itu. Artinya ada seperti proporsional. Kalau masuknya 10 hari, sepertiga dari ini. Karena itu hitungan bukan dari kami. Tentu itu dari Kementerian Kesehatan. Tapi bahasa Kementerian Kesehatan kalau dikatakan tidak diizinkan ada pemotongan untuk insentif nakes diartikan Persi seperti apa? Ya jelas, jadi yang disebut sebagai nakes di Permenkes ini yang langsung bertemu dengan pasiennya gitu. Jadi disampaikan bahwa harus yang bertemu langsung. Bagaimana tentang pendukung? Misalnya harus ada yang mencuci, laundry, tentu dia juga ikut ambil bagian. Harus ada yang membersihkan cleaning service, itu tentu harus ada porsinya. Ada yang di kamar jenazah misalnya ya, atau supir ambulans, atau security gitu kan sebetulnya mereka berperan di sana. Nah tetapi dikatakan bahwa ini kan hanya apresiasi. Jadi hanya bisa diberikan oleh mereka yang memang langsung ketemu sama pasiennya. Tapi apakah, saya katakan ini mungkin ya bukan improvisasi sih, tapi paling tidak inisiatif dari rumah sakit lah untuk membuat hal seperti ini. Agar semua ada pemerataan yang adil gitu, karena semua kan juga menghadapi pasien COVID yang non medis begitu ya. Bagaimana menghitungnya, Dok? Jadi sebenarnya tidak ada improvisasi. Jadi tidak benar bahwa rumah sakit itu menganjurkan untuk nakes itu ya udah kasihan dong bagi-bagi, nggak ada. Itu sebetulnya tidak ada di dalam aturan bahwa apalagi Persi ya menyampaikan tidak. Jadi artinya kita sebetulnya tidak menganjurkan untuk adanya perubahan dalam hal pembagian. Nah, kalau sampai ketahuan ada rumah sakit yang seperti itu gimana? Itu yang kita ingin tahu. Jadi pertanyaan saya adalah apa alasannya, dan kami juga nggak bisa sekarang ini mengecek karena kami tidak tahu siapa. Jadi kami kemarin ini sudah sempat berdialog dengan KPK.
Nah, KPK bilang ini sedang ditelusuri. Kami belum bisa memberitahu kepada siapapun begitu. Pertanyaan saya, apakah Persi mau membuka ruang untuk laporan tersebut? Karena banyak nakes yang kami temui juga takut bersuara, Dok. Takut apa? Takut terkena teguran keras sampai kehilangan profesinya. Iya. Bagusnya mereka tuh ketemulah dengan Persi atau tanya apa yang harus kami lakukan bila begini-begini gitu kan. Kita memang pernah ya, artinya sampai sekarang pun banyak rumah sakit yang mengalami gangguan cash flow. Sudah pasti. Banyak rumah sakit mengalami gangguan cash flow. Iya. Tetapi bukan alasan untuk melakukan pemotongan terhadap pegawai dengan cara motong di depan atau motong istilahnya tanpa sepersetujuan. Itu cash flow memang berat. Jadi terus terang saja rumah sakit sebagian besar tuh berat sekali untuk menangani. Seberapa berat dari 1.800 anggota di bawah Persi? Hampir. Kalau mengeluh sih semua mengeluh ya. Ada yang menghadapi kebangkrutan nggak, Dok? Ada beberapa yang akhirnya mereka ya udahlah tutup dulu gitu kan. Ada juga. Belum lagi karyawannya positif. Apakah ketiga faktor ini tidak kemudian membuat dugaan manajemen RS yang belum diketahui siapa tadi itu, siapa-siapa yang tadi itu, akhirnya memotong investasi? Saya tidak tahu. Saya tidak berani menjawab itu karena saya tidak, artinya gini, kalau namanya peraturan apapun penyebabnya tidak boleh dijadikan alasan untuk memotong hak individu. Terima kasih Sekjen Persi, Dr. Lia Partakusuma. Sehat selalu ya, Dok. Terima kasih sudah menjelaskan dengan sangat genuine, tulus dan jujur juga nih dengan kondisi kita yang sama-sama kita hadapi. Mudah-mudahan semua tetap saling support dan terintegrasi. Terima kasih, Dok ya. Makasih. Kita temukan fakta berikutnya. Setelah mendapatkan kesaksian dari tenaga kesehatan yang tidak mudah didapatkan karena mereka takut profesinya kemudian terancam. Memang benar ada kabar-kabar dan info tentang pemotongan insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 sejak awal. Perhimpunan rumah sakit pun yang menaungi ribuan rumah sakit mengatakan pemotongan nakes apapun alasannya tidak dibenarkan. Ini juga sejalan dengan apa yang diinstruksikan di dalam SK Kementerian Kesehatan. Namun apa yang terjadi? Pemotongan pun masih dirasakan oleh tenaga kesehatan. Bahkan mereka pun masih menanti apakah di tahun 2021 ini, insentif yang mereka terima akan sesuai dengan apa yang sudah tertuang di dalam SK Menteri Kesehatan. Mereka hanya ingin transparansi dan keterbukaan, pun mengamini jika harus membagi bagian dari insentifnya kepada mereka-mereka yang juga berhak mendapatkan karena sudah berkontribusi menangani pandemi COVID-19. Sepertinya kita juga masih harus menunggu bagaimana penyelesaian pembagian insentif nakes saat ini yang masih dirasakan tidak terkoordinir dengan baik. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.